Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 434 sampai dengan nomor 453 tahun 2023 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 20 provinsi periode 2023-2028. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 20 provinsi periode 2023-2028. Ke-1, mengesahkan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 20 provinsi periode 2023-2028 terhitung sejak pengucapan sumpah janji masing-masing nama terlampir. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2023, Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanda Hashim Asyari. Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 434 sampai dengan nomor 453 tahun 2023 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 20 provinsi periode 2023-2028. Dalam hal ini dibacakan provinsi dan nama. Provinsi Bengkulu, Alpin Samsen, Dodi Hendra Supiarso, MX Ferzoni, Rusman Sudarsono, Sarjan Effendi. Provinsi Jambi, Edison, Fahrul Rozi, Iron Sahroni, Suparmin, Yatno. Provinsi Kepulauan Riau, Ferry Mulyadi Manalu, Indrawan Susilo Prabowo Adi, Jernih Milyati Siregar, Muhammad Syahri Papene, Priyo Handoko. Provinsi Sumatera Barat, Hamdan, Jones Manedi, Medo Patria, Ori Sativa Syakban, Surya Evi Trimen. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Deni, Hartati, Husin, Muslim Ansori, Yuli Restuwardi. Provinsi Banten, A. Munawar, A.A. Satibi, Ahmad Sujai, Ahmad Subagja, M. Agus Muslim, Muhammad Ihsan, Muhammad Ali Zainal Abidin. Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari, Dodi Wijaya, Fahmi Zikrillah, Irwan Supriyadi Rambe, Muhammad Tarmizi, Nelvia Gustina, Wahyu Dinata. Provinsi Kalimantan Barat, Heru Hermansyah, Kartono Nuryadi, Muhammad Syarifuddin Budi, Suryadi, Syarifah Nuraini. Provinsi Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sompa, Arif Mukhyar, M. Fahmi Faila Sopa, Nida Guslaili Rahmadina, Riza Ansari. Provinsi Kalimantan Tengah, Dwi Sasono, Harmain, Sastriyadi, Titi Yukrisna, Wawan Wira Atmaja. Provinsi Sulawesi Tengah, Christian Adiputra Orwo, Darmiati, Dirwansyah Putra, Nisbah, Rizvirenol. Provinsi Sulawesi Barat, Asriani, Budiman Imran, Elmansyah, Said Usman Umar.
Supriyadi Narno. Provinsi Sulawesi Tenggara, Amiruddin Asril Hazamuddin Muhammad Mukmin Fahimuddin Suprihati Prawati Nengtyas. Provinsi Sulawesi Selatan, Ahmad Adi Wijaya, Hasbullah, Hasruddin Husain, Marzuki Kadir, Romi Harminto, Tasrif Upi Hastati. Provinsi Sulawesi Utara, Awaludin Umbola, Kenli Medi Poluan, Lani Anggriani Ointu, Medi Yafet Tinangon, Salman Saelangi. Provinsi Gorontalo, Fadlianto Koem, Hendrik Imran, Opan Hamzah, Risan Pakaya, Sopian Rahmola. Provinsi Papua Tengah, Indra Ebang Ola, Jennifer Darling Tabuni, Marius Telenggen, Octavianus Takimai, Sepo Nawipa. Provinsi Papua Selatan, Alson Markus Kambu, Daniel Diwaen, Helda Ricarda Ambai, Jufri Toa Tubun, Teresia Mahuse. Provinsi Papua Pegunungan, Ansar S, Daniel Jingga, Melkianus Kambu, Naftali Emmanuel Paweka, Theodorus Kosai. Provinsi Papua Barat Daya, Alexander Duit, Andarias Daniel Kambu, Fatmawati, Jeffrey Obed Kambu, Muhammad Gandhi Sirajuddin. Pembacaan keputusan selesai. Ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Untuk yang beragama Hindu, Om Ata Paramawisesa. Untuk seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi periode 2023-2028 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Roh
Rohaniwan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji. Perwakilan pejabat yang dilantik mengambil tempat. Ketua Komisi Pemilihan Umum mengambil tempat. Penandatanganan berita acara. Penyerahan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Penyerahan selesai, Ketua Komisi Pemilihan Umum kembali ke tempat. Perwakilan pejabat yang dilantik kembali ke tempat. Pembacaan fakta integritas. Pembaca fakta integritas mengambil tempat. Pataka mengambil tempat. Fakta integritas anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi periode 2023-2028. Pemilihan umum adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan umum rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan, ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilihan umum terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara, dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini, Rabu, tanggal 24 bulan Mei tahun 2023, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum. Kami, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, bertekad untuk bekerja keras, menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, secara profesional, efektif, efisien, transparan, serta bekerja dengan sepenuh waktu dan bertanggung jawab sampai berakhirnya mandat jabatan. 2. Memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam undang-undang. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta pemilihan umum serta para pihak
yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Membuka partisipasi dan akses publik atas perumusan kebijakan, proses penyelenggaraan pemilihan umum, dan berbagai data serta informasi sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil bagi peserta pemilihan umum, calon, serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 6. Mencegah terjadinya pelanggaran setiap tahapan pemilihan umum, menegakkan kode etik, dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 7. Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyukseskan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas non-partisan, dan adil. 8. Mengambil kebijakan-kebijakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi secara kolektif kolegial dalam rapat pleno. Apabila kami melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembaca fakta integritas kembali ke tempat. Fakta kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua DKPP Bapak Hedi Lugito, yang saya hormati para anggota KPU hadir lengkap di sini, mulai dari Mas Idam Holik, Mas Muhammad Afifuddin, Mbak PD Epsilon Idrus, Mas Yulianto Sudrajat, Mas Parsadan Harahap, dan Mas Agus Melas, Pak Sekjen KPU, para Deputi, para Irtama, Kepala Biro, Kapus, para Sekretaris KPU Provinsi di 20 provinsi yang berkesempatan hadir, saudara sekalian para anggota KPU baru di 20 provinsi yang dirahmati oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian. Sehingga pada hari ini, hari Rabu, sering juga dikenal sebagai harinya pemilu, karena setiap kali kita melaksanakan pemungutan suara, hari coblosan adalah pada hari Rabu. Hari ini tanggal 24 Mei 2023. Alhamdulillah bersama-sama kita melaksanakan dan menyaksikan pelantikan pengambilan sumpah janji para anggota KPU Provinsi di 20 provinsi di Indonesia. Saudara sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya mengingatkan saudara sekalian bahwa pengucapan sumpah janji yang barusan diucapkan bersama-sama ini tidak sekedar untuk diri sendiri, tetapi juga disaksikan oleh masyarakat luas, disaksikan oleh keluarga kita, disaksikan oleh rakyat Indonesia, dan juga tadi bersama-sama ketika mengucapkan sumpah janji, saudara sekalian didampingi oleh para rohaniwan, itu menunjukkan bahwa sumpah ini juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, segenap isi di dalam sumpah janji yang barusan saudara-saudara bacakan, itu harap menjadi penghayatan, pedoman, pegangan kita dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan di KPU Provinsi pada masa mendatang. Yang kedua, saudara sekalian, dalam pelaksanaan pemilu
pilkada yang kita jadikan pedoman, yang kita jadikan pegangan adalah ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, pilkada, dan ketentuan di dalam berbagai macam peraturan perundangan yang lainnya. Demikian juga kita sebagai penyelenggara pemilu terikat dengan kode etik penyelenggara pemilu sebagai pedoman kita dalam melangkah dalam tindakan, perilaku, kata-kata sehari-hari terhitung sejak saudara sekalian mengucapkan sumpah dan janji. Kami berharap perundang-undangan, kode etik penyelenggara pemilu itu jadikan pedoman sehari-hari supaya kemudian kita tidak mudah melenceng, tidak mudah tergiur dan juga tidak mudah untuk terpengaruh berbagai macam pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Saudara sekalian, di dalam Undang-Undang Pemilu ditentukan bahwa salah satu kategori penyelenggara pemilu atau azas penyelenggara pemilu adalah profesional. Profesional ini intinya adalah kita harus punya kompetensi sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kompetensi sebagai penyelenggara pemilu ini berbasis kepada dua hal untuk bisa disebut profesional. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah pengalaman. Kami di dalam membuat penilaian ketika seleksi boleh dikatakan untuk skor pengalaman lebih tinggi daripada pengetahuan. Karena kami berpandangan bahwa teman-teman yang punya pengalaman pastilah punya pengetahuan. Tapi belum tentu yang punya pengetahuan punya pengalaman. Dan kami baca secara seksama CV, daftar riwayat hidup saudara sekalian para anggota KPU yang barusan dilantik. Sebagian besar kalau tidak boleh dikatakan semuanya adalah punya pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Oleh karena itu saya sangat berharap saudara sekalian jangan bosan-bosan melakukan refreshing, penyegaran, membuka kembali, membaca kembali aneka macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemiluan, apakah itu undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, undang-undang yang mengatur berbagai macam hal yang berkaitan dengan pemilu dan pilkada, dan juga peraturan KPU. Tentu saja peraturan Bawaslu dan peraturan DKPP yang itu menjadi bagian dari rumpun pengaturan kepemiluan kita. Pembacaan kita masing-masing tentu saja bisa menimbulkan multitafsir atau beda penafsiran. Oleh karena itu diskusi membahas berbagai macam ketentuan di antara kita ini menjadi sesuatu yang penting supaya kemudian ada pemahaman yang sama pada tingkat pelaksanaan. Oleh karena itu sekali lagi supaya kita tidak segan-segan, tidak bosan-bosan untuk membaca, mendiskusikan supaya pengetahuan kita tentang kepemiluan makin kuat, makin mendalam, dan selain itu juga bertukar pengalaman. Teman-teman ada yang pernah jadi KPU Provinsi periode kemarin masuk periode kedua, ada yang dari KPU Kabupaten Kota naik ke KPU Provinsi, ada yang dari Bawaslu Provinsi pindah ke KPU Provinsi, kemudian ada dari kalangan profesional. Maka berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman menjadi sesuatu yang kuat, sesuatu yang penting untuk memperkuat kelembagaan kita dan kinerja-kinerja kita ke masa depan. Saudara sekalian, dilantik pada hari ini di tengah-tengah penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, sepulang dari sini nanti, setelah melakukan orientasi tugas, maka satu hal yang penting harus segera dilakukan adalah beradaptasi, penyesuaian diri. Penyesuaian diri di antara berlima atau bertujuh sesama anggota KPU, karena pasti punya cara berpikir, cara bertindak masing-masing yang ini perlu dilakukan adaptasi. Demikian juga beradaptasi dengan lingkungan kerja kita, dengan sekretariat KPU Provinsi, dan juga nanti beradaptasi ketika berkomunikasi, berkoordinasi dengan KPU Pusat, KPU Kabupaten Kota, dan juga stakeholder yang ada di provinsinya masing-masing. Bawaslu Provinsi, pemerintah provinsi, dan pimpinan-pimpinan partai politik di tingkat provinsi, lembaga kemasyarakatan, media, yang ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, beradaptasi ini juga kita maknai adalah beradaptasi dengan tahapan. Pada tahapan apa yang sedang kita kerjakan. Oleh karena itu pada rapat pimpinan KPU dengan KPU Provinsi beberapa hari yang lalu, salah satu pesan yang kami mintakan kepada teman-teman KPU Provinsi di 16 provinsi, di
Di antaranya adalah menyiapkan serah terima jabatan dari anggota KPU Provinsi periode kemarin kepada KPU Provinsi periode sekarang ini diikuti dengan memori jabatan. Supaya kemudian apa yang telah dikerjakan oleh teman-teman KPU periode yang kemarin tercatat, terdokumentasi, dan kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi pada periode ini. Sehingga prinsip al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, apa yang telah dikerjakan yang baik-baik oleh para pendahulu kita ambil, kita serap, kita terapkan, dan kemudian kita lakukan inovasi-inovasi, pembaharuan-pembaharuan dalam rangka untuk penyesuaian dengan lingkungan yang melingkupi kita sekalian. Saudara sekalian, saya juga ingin mengajak kita bekerja dengan cara berpikir perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini pada dasarnya adalah bekerja dengan antisipasi. Oleh karena itu saya minta nanti rencana strategis KPU dibaca lagi supaya kita ini punya visi yang sama, punya misi yang sama, punya tujuan yang sama, gerak langkah kita juga seirama. Dan karakter lembaga kita sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dapat terwujud karena kita punya kesamaan visi, misi, dan tujuan dalam menyelenggarakan pemilu. Nah, perencanaan strategis ini kemudian diturunkan dalam perencanaan tahapan. Oleh karena itu kami berharap teman-teman nanti segera juga refreshing membaca peraturan KPU tentang tahapan, pada peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan pemilu, dan juga peraturan KPU yang mengatur berbagai macam kegiatan yang di situ juga ada detail-detail tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu. Berbagai lembaga, masyarakat, media memberikan penilaian positif dan makin hari makin meningkat kepada KPU, diantaranya adalah karena KPU mampu memberikan jaminan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan kerangka waktu 5 tahunan dan dari berbagai macam kegiatan, capaian-capaian sesuai dengan jadwal waktu dapat kita capai bersama-sama. Nah, oleh karena itu koordinasi, komunikasi di antara kita secara vertikal maupun secara horizontal menjadi sesuatu yang penting. Demikian juga penggunaan manajemen risiko untuk kita bisa melakukan berbagai macam perencanaan mitigasi kalau ada sesuatu yang potensial terjadi di lingkungan kerja ruang lingkup kewenangan kita masing-masing. Yang terakhir, saudara sekalian, kalau kita membaca Undang-Undang Pemilu, ruang lingkup wewenang KPU ini betapa besar dalam penyelenggaraan pemilu. Kalau ditanyakan minimal dengan 7 pertanyaan yang diajukan, siapa yang diberi wewenang untuk menetapkan daftar pemilih, siapa yang diberi wewenang untuk menetapkan peserta pemilu dan calon, siapa yang diberi wewenang menentukan daerah pemilihan, siapa yang diberi wewenang menetapkan daftar pemilih, siapa yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kampanye, siapa yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemungutan, penghitungan suara, rekapitulasi, sampai dengan penetapan hasil pemilu berupa suara, perolehan kursi, maupun calon terpilih. Kalau rangkaian pertanyaan itu diajukan, jawabannya cuma satu, yaitu adalah KPU. Tidak ada lembaga lain yang diberikan wewenang sebesar itu dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, oleh karena itu saya berpesan betapa besarnya wewenang ini pasti potensi untuk penyalahgunaan. Nah, ini jangan sampai terjadi, kita saling mengingatkan sesama korps satu provinsi atau KPU pusat mengingatkan KPU provinsi, nanti juga KPU provinsi mengingatkan KPU kabupaten kota. Oleh karena itu harus kita sadari bahwa semua di antara kita adalah pemimpin dalam kepemiluan. Kami yang di tingkat pusat atau di tingkat nasional adalah pemimpin kepemiluan tingkat nasional. Saudara sekalian, sebagai anggota KPU provinsi adalah pemimpin kepemiluan di tingkat provinsi. Nanti KPU kabupaten kota adalah pemimpin kepemiluan di tingkat kabupaten kota. Oleh karena itu, karakter sebagai pemimpin, sebagai leader, mari kita tunjukkan bahwa kita ini adalah yang diberi tugas, diberi mandat, diberi wewenang untuk menjadi pemimpin dalam kepemiluan di tingkat provinsi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dengan iringan doa, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan kita memohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan rahmat dan mendapatkan hidayah,
dan tentu saja dukungan dan doa dari keluarga kita masing-masing menjadi sesuatu yang penting untuk mencapai keberhasilan kita dalam menyelenggarakan pemilu. Dan pada akhirnya nanti setelah kita menyelenggarakan tahapan pemilu, begitu berakhir masa jabatan kita, masa pengabdian kita diberikan husnul khotimah, akhir yang baik, sehingga ketika ucapan selamat itu sesungguhnya tidak hanya layak disampaikan ketika saudara-saudara mengambil sumpah jabatan, tetapi justru adalah pada akhir masa jabatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Harap jaga kesehatan, karena setelah ini nanti segera memasuki orientasi tugas dalam beberapa hari ke depan, begitu pulang juga langsung menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilu. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Sampaikan salam kami kepada keluarga yang ikut mendampingi atau yang ada di rumah. Kita yang diberikan kepada kami. Di pundak kami terpikul tanggung jawab bangsa, harapan pemerintah dan masyarakat. Karenanya ya Allah, limpahkan dan karuniakan kepada kami semua kemampuan dan kesanggupan, kekuatan lahir maupun batin, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Di sana soal pengamanannya, Pak? Ya, saya kira untuk Sulawesi Utara secara umum kondisinya sangat stabil ya untuk kemudian menghadapi pemilu tahun 2024. Begitu juga dengan pemilihan tahun 2024.